Seandainya anak ayah kalau gede harus pinter ya. Nanti kalau gede harus jadi anak yang sukses ya nak ya. Ya, nanti ayah sekolahin kamu sampai perguruan tinggi ya. Nanti les juga ya nak ya. Nanti kalau kamu masih kurang ayah panggilin guru private buat kamu ya nak ya. gak bisa gitu dong mas. Kalau Anggun belajar terus, kapan mas Anggun istirahatnya? Istirahat itu bisa di mana aja deh, bisa kapan aja. Kalau kebanyakan istirahat juga gak bagus deh buat anak kita. Iya kan? Iya mas, iya. Aku ngerti. Cuma kan hidupnya aku itu gak melulu soal belajar terus. Aku kan juga butuh main mas, ketemu sama temen-temennya. Toh, nanti kalau gede, aku mau jadi apa tuh terserah Anggun lah mas. Maunya apa, minatnya apa. Kita kan sebagai orang tua hanya mengawasi dan ngasih contoh yang baik dan yang benar. Ya aku juga paham deh, tapi aku sebagai ayahnya gak mau deh anak kita nanti jadi orang bodoh. Asal kamu tahu deh, kebodohan itu awal dari sebuah kehancuran. Aku sebagai ayah gak mau masa depan anak kita tuh hancur nanti. Tapi kamu harus nurut sama ayah, ya jangan kayak menjauh. Anggun sayang, kalau Anggun mau sarapan, telurnya ada di meja ya Anggun. Kalau Anggun mau minum susu, ada di kulkas. Oh iya, nanti pulang sekolah jangan lupa ya, beresin rumah, biar rapi. Sama satu lagi, jangan lupa kamu siram tanaman bunda yang ada di taman belakang ya. Pokoknya, jangan sampai layu tanaman bunda itu. Jadi anak yang baik ya, jangan nakal. Bunda pergi dulu.
Bun. Nah. Ayahmu mau berangkat kerja dulu, nak. Kamu dengar kata bundamu. Oh, itu nanti kalau kamu berangkat sekolah, kamu jangan lupa sarapan dulu. Nanti perutmu sakit di sekolah. Ayah tadi sudah telepon sama Miss Dayu, nak. Ayah minta tambahan waktu untuk belajar bahasa Inggris 1 jam untuk kamu, supaya kamu lebih jago bahasa Inggrisnya. Itu juga nanti kalau kamu udah selesai les, ya, kamu pulang ke rumah istirahat. Kamu baca-baca lagi bukunya, biar kamu makin pintar. Ya nak ya, ayah berangkat kerja dulu. Wush, wush, wush. Halo, aku adalah kupu-kupu berwarna merah. Merah artinya berani dan juga percaya diri. Aku selalu terbang dan hinggap ke bunga satu dan ke bunga yang lainnya. Hai, aku adalah kupu-kupu berwarna kuning. Kuning melambangkan keceriaan dan juga kehangatan. Aku selalu terbang di antara sinar matahari yang sangat cerah. Aku adalah kupu-kupu berwarna hijau. Hijau seperti pepohonan dan juga gunung. Aku selalu terbang dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Hai hijau, hai juga biru. Aku adalah kupu-kupu berwarna biru. Biru seperti lautan dan juga langit. Aku selalu terbang bebas di antara laut dan langit yang cerah. Dan aku adalah kupu-kupu berwarna hitam. Hitam seperti garis hidupku. Warna yang ada di diriku adalah warna yang dititipkan oleh kedua orang tuaku. Mas? Mas? Ya dek. Besok hari ulang tahun aku loh mas. Iya, aku tahu. Kita mau ngasih apa ya mas? Apa mau pergi jalan-jalan gitu? Kita beliin aja deh anggur kue di sebelah tuh, punya si tante. Kalau hadiah, jangan pakailah. Nanti kita bisa beli di jalan. Kalau jalan-jalan, kayaknya nggak bisa deh. Aku udah ada janji sama Bos Richard. Harus pergi mancing besok. Loh, mas ini gimana sih mas? Kan besok itu hari ulang tahun Anggun loh mas. Anggun, anak kita satu-satunya. Masa kamu lebih mentingin mancing sih mas sama Bos Richard? Bukannya aku mentingin mancing loh dek. Dek, kamu kan tahu dek, kalau aku jadi HRD sekarang ini, karena aku nurut sama Bos Richard. Kalau aku nggak pergi besok, bonus aku nggak turun dek. Terus mas, besok Anggun ngerayain ulang tahunnya itu cuma sama aku. Gak sama kamu, ayahnya loh mas, kamu tuh ayahnya. Ya aku tahu aku ayahnya dek. Tapi kamu harus ikut aku dek.
Bos Richard minta aku sama istriku pergi sama-sama. Terus Agung gimana mas? Masa nggak ngerayain ulang tahunnya sih mas? Bukan nggak kayak ulang tahunnya, tapi kita pergi mancing dulu, biarlah aku di rumah sendiri. Lagian ulang tahun itu, nggak usah dibikin ribet deh. Mas, besok ulang tahunnya dia loh mas. Aduh mas. Terus gimana deh? Kita harus tetap pergi, nemenin Bos Richard mancing. Yaudah, kalau kayak gitu kamu ngomong ya sama aku nggak mau. Kenapa harus aku yang ngomong? Ya kan kamu yang mau pergi. Bukan aku yang mau pergi deh. Bos Richardku itu loh yang mau pergi. Oh, Bos Richard ya mas. Yaudah, suruh Bos Richard itu ngomong sama Agung kalau besok nggak jadi. Kenapa harus bawa Bos Richard sih? Jangan kamu mau pergi sama Bos Richard. Ya udahlah, kita ngomong sama-sama sama kita. Yaudah kalau gitu ke kamar Agung. Anaknya udah lagi apa sih, serius banget. Aku lagi tulis puisi nih Bunda. Pinter banget, emang anaknya Bunda, pinter banget. Anak ayah, Bu. Anaknya Bunda. Ya, anak ayah juga. Bunda? Yang bikin kan aku. Bunda, Bunda bukan Bunda anak. stop. Anak ayah sama anak Bunda. Iya, ayah sama Bunda. Dari itu anak. Iya. Udah mau ngomong sebentar boleh nggak? Kita duduk sebentar. Yuk. Oh iya Bunda. Bunda ingat nggak besok hari apa? Ih, masa Bunda lupa sih? Kan besok ulang tahun aku. Ya Bunda ingat, Bunda nggak lupa kok. Ulang tahun berapa? Yang ke-14 Bunda. Selamat ulang tahun Bunda. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Bakti sama orang tua ya dok. Ya, amin. Makasih Bunda. Sama sayang. Jadi, kita besok pergi kemana? Pergi ke Dufan, Ragunan, Taman Mini, atau kita makan di McD? Jadi gini lah. Besok aku, ayah sama Bunda. Kita nggak pergi kemana-mana. Lu tetap di rumah. Soalnya ayah sama Bunda pun harus pergi sama bos ayah. Karena ayah janjian mancing. Sayang, Bunda sama ayah harus pergi besok. Gini, besok ayah sama Bunda udah janji mau beliin aku kue di seberang punya si tante. Kamu suka kuenya tante kan? Enak kan itu? Iya itu. Atau enggak, nanti ayah sama Bunda beliin kamu Jeko 5 box ya. Iya, kamu kan suka itu apa? Toppingnya Oreo. Ini apa sih? Tiramisu. Oreo. Anak kita dari kecil sukanya Oreo deh. Tiramisu mas. Udah. Bunda sama ayah mana yang benar? Orang aku sukanya rasa coklat. Oh, jadi Oreo nya tiramisu. Coklat mas. Ya kamu bilang tiramisu kok. Kamu tadi bilang Oreo. Oreo juga coklat. Ini, nah, kalau enggak, besok kamu sekalian aja les Mandarin sama teman ayah. Wah, bahasa Mandarinnya kincong fang somai, Oreo. Bagus itu bahasa Mandarinnya. Pinter mas. Ya ayah ya. Iya, siapa tahu anak ayah nantinya dulunya mau jadi Sauni. Ya, bisa jadi Sauni. Ya, anak ayah kan ya manis ini mata cemburu. Jangan gitu dong. Ya, jadi perut ayah dulu. Selamat ulang tahun ya Nadia. Jadi anak yang pinter. Ya, besok ayah bikin Jeko rasa Oreo coklat. Coklat aja kan ayah coklat Ya, ya. udah ya.
أنزلناه في ليلة القدر إذا زلزلت الأرض زلزالها فبأي آلاء ربكما تكذبان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan diri. Apakah kamu sudah benar-benar merdeka? Kamu merdeka dari masa lalumu. Kamu merdeka dari belenggu buruk pikiranmu sendiri. Kamu memiliki hak untuk bebas. Bebas dari tekanan dan bebas untuk mencari diri sendiri. Tanpa disadari, kita terbelenggu dalam diri kita sendiri. Kita tidak mampu mencari diri sendiri. Kehilangan jati diri sendiri. Karena kita tidak membebaskan diri kita dari bayang-bayang orang lain. Kita tidak mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bebas. Aku sering mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri. Saat kamu tidak mampu untuk itu, maka kamu sedang tidak merdeka. Kamu membiarkan haluan menguasai dirimu. Kamu tidak mencari dirimu sendiri. Kamu mengikuti bayang-bayang orang lain hanya untuk terlihat bahwa kamu ada. Kamu membiarkan dirimu tersakiti hanya untuk itu. Kawan, kamu tidak butuh semua itu. Kamu hanya perlu mencintai dirimu, maka orang lain juga akan menerimamu dengan baik. Setiap orang itu unik. Jadilah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Merdekakan dirimu dari penjajahan buruk pikiranmu sendiri. Karena
Aku tidak gagal. Aku tidak gagal. Aku tidak gagal. Kenapa suara itu terdengar di sini? Ruangan ini hanya dipenuhi suara itu. Suara itu tidak mau pergi. Suara yang membuat tercipta. Sekaligus menjadi luka. Kenapa suara itu tidak mau pergi? Suara itu makin jelas di telingaku. Aku sedih, duduk sendiri, ayah pergi, udah pergi. Aku sedih, duduk sendiri, ayah pergi, udah pergi. Aku sedih, duduk sendiri, Aku bilang berhenti. ayah pergi, udah pergi. Suara yang sangat terkenal. Tangisan anak itu. Iya, tangisan
bisa anak. Masih ada di sini. Walaupun ada yang masih ada di langit. Sosok kecil aku dekat dulu. Aku sudah dewasa. Rasa khawatir itu yang besar di kepalaku. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa merawatnya? Apakah aku bisa membuatnya tetap hidup? Dan apakah aku bisa menjadikan dia manusia seutuhnya? Semua pertanyaan ini Menjadi pertanyaan yang tidak akan pernah memiliki sebuah jawaban. Pikiranku kacau. Aku tidak pernah mendengar dia menangis seperti itu. sekali lagi aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa merawat? Ini aku lakukan. Menjadi orang tua bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi menjadi seorang ayah yang harus memikul beban anak, istri, menuntut sesuatu untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti semuanya akan menjadi lebih baik. Seorang anak, mereka hanya butuh sebuah kebebasan, seperti layaknya seekor kupu-kupu yang bisa terbang ke kanan, lalu terbang ke kiri, hingga di pohon sagu, lalu ke pohon lainnya, tanpa ada pagar mengelilingi. Ampun. Halo Pak Richard, saya mau minta izin Pak. Besok saya seperti tidak bisa pergi mancing bareng Bapak. Besok saya harus rayain ulang tahun anak saya satu-satunya di rumah Pak. Terima kasih Pak, mohon pengertiannya.
Dek! Dek! Besok aku gak jadi pergi mancing, Dek. Besok kita rayain ulang tahun anak kita di rumah. Tumben mas, biasanya mas nggak mau ngalah. Aku udah bilang sama Bos Richard. Pokoknya besok kita di rumah, Dek. Rayain ulang tahun anak kita satu-satunya itu. Sama-sama, Dek. Beneran mas, ngerayain ulang tahun Anggun. Iya, Dek. Besok mas gak jadi mancing. Enggak. Ya udah kalau gitu, kasih tahu Anggunnya mas. Ayo, Dek. Bunda, Ayah, besok aku mau les Mandarin biar jadi Shaolin. menceritakan tentang seorang ibu yang berkhayal seandainya dia mempunyai anak, padahal suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi dia tetap berkhayal, bermimpi seandainya dia punya anak seperti apa. Dan ternyata hayalannya itu hayalan yang mengerikan. Dia tak khawatir tidak bisa merawat anaknya, seperti itu. Pada akhirnya dalam pementasan ini baru ketahuan di bagian akhir bahwa apa yang dipentaskan adalah hanya sebuah imajinasi saja. Ya, seperti itu. Siapanya itu
pastinya adalah kalau dari gue sendiri, gue observasi tokoh seorang bunda atau ibu gitu. Secara gue belum nikah, gue belum punya anak, jadi gue nggak tahu gimana karakter bunda, apalagi yang ibaratnya mendidik seorang anak gitu. Gue nggak tahu itu, akhirnya gue observasi dapatlah satu tokoh di dunia nyata gitu yang gue jadiin contoh dan gue observasi. Terus dari latihan pun sudah berjalan kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulanan sampai hari. Karya